La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil azzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal, nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabiluhu ni'amahu wa yudafi'u niqmahu wa yusawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami minal halal, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzan ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasun munjiyat wa salasun muhlikat. Fa ammal munjiyat fataqwallahu fis sirri wal 'alaniyah wal qawlu bil haqq fir ridha was sukhti wal qasdu fil ghina wal faqri. Wa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi, rawahul Baihaqi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin jamaah salat subuh, jamaah majlis ta'lim Masjid At-Taubah rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih percaya sama kita. Allah masih percaya, masih menitipkan amanah nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita tanpa Allah pernah menghitung-hitungnya. Justru kita yang perhitungan kalau sama Allah. Allah itu nggak pernah perhitungan sama kita, tapi kita yang perhitungan sama Allah. Sholat, kita baru sholat 2 rakaat saja sudah merasa keberatan, sudah merasa lebih baik daripada yang lainnya, sudah merasa ibadahnya sudah maksimal. Karena kita hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah nggak hitung-hitungan. Allah sampaikan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Saya kasih kok apapun yang kalian minta. Tapi belum tentu yang Allah minta kita kasih. Allah pengen kita jadi orang yang bersyukur. Kita juga jarang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya kalau sekedar bersyukur mah banyak. Karena dengan lisan saja cukup. Tapi hakikat bersyukur yang kemudian disebut dengan syakur, orang yang ahli syukur, itu sedikit. Makanya Allah sampaikan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kita tuh pengennya diturutin saja sama Allah. Pengennya semua hajat kita dikabulkan sama Allah. Pengennya semua keinginan kita Allah penuhi. Gantian kalau kita penuhi keinginan Allah apa? Allah pengen kita menjadi orang yang ahli syukur, menjadi orang yang terbaik. Bahkan nikmat kita juga perhitungan. Kalau dikasih sedikit, kita bilang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai harapan. Wah, nggak sesuai target. Yang punya target itu Allah. Tapi seringkali kita menargetkan nikmat-nikmat yang sudah Allah jatah sama kita. Kita yang punya targetnya, akhirnya seolah-olah kita yang ngatur. Jadi hubungan kita sama Allah itu sedekat apa kok bisa kita ngatur sama Allah? Doa-doa kita nggak dijawab, Allah pengen, ya Allah kabulkan. Dalam sehari semalam kita doa nggak henti-henti, pengennya semuanya dikabulkan. Jadi seolah-olah kita itu punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nggak punya amalan khusus. Kok aneh?
seolah-olah memiliki kedekatan khusus padahal nggak punya amalan khusus. Nah, kita yang perhitungan sama Allah, ayo sama Allah jangan hitung-hitungan, biar nanti Allah punya perhitungan sendiri untuk kita. Karena kalau pakai skemanya Allah dengan skema manusia itu jelas berbeda. Kalau kita aturan hidup dengan aturan hidup manusia susah, nggak akan ada ujungnya. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf narasumber kita pagi hari ini seharusnya Al-Mukarram Kiai Haji Mustaqim Kurdi. Beliau menyampaikan permohonan maafnya, beliau sedang pulang kampung, ada hajat ponakannya Walimatul Arus. Mohon doanya diberikan kelancaran dalam perjalanan pulang sampai dengan kembali ke kumpul dengan kita kembali. Kita lanjutkan salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik alaihi. Laulal Muhammad lakana an-nasu kal bahaim. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Andaikan Nabi Muhammad tidak diturunkan ke muka bumi ini, tidak diutus menjadi nabi dan rasul, lakana an-nas kal bahaim. Niscaya manusia laksana seperti hewan ternak. Hewan ternak itu hidup, menunggu mati. Kalau nggak dijual, dipotong, dikorbankan, atau ada sebagian yang dipergunakan untuk membajak sawah, sebagiannya disiksa. Yang manfaat bisa dikorbankan kemudian jadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak bermanfaat kemudian disia-siakan, diperlakukan dengan tidak baik. Nah, manusia andaikan Rasulullah tidak membawa nubuahnya, tidak diutus di tengah-tengah kita, kita itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu maksud dan tujuan hidup kita untuk apa, bakal kembali kemana, apa saja yang bekal yang akan kita bawa, karena kita nggak tahu. Makanya kita bersyukur Islam hadir di tengah-tengah kita, dibawa risalahnya oleh Rasulullah, mengentaskan kejahiliahan, membawa kita dari orang-orang yang jahiliyah, orang yang tidak tahu apa-apa, hidup semaunya dewek, kemudian kita diatur oleh Islam sedemikian rupa menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Nanti ada kategori muslim. Alhamdulillah hari ini masuk di pertengahan bulan Muharram, masih dalam suasana hijrah. Sudah dari mimbar ke mimbar, dari majelis ke majelis, ustadz kita, guru-guru kita menyampaikan tema-tema hijrah. Itu karena memang momentumnya hijrah bulan Muharram. Hijrah memiliki banyak tujuan. Tujuan diantaranya adalah li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Sama hijrahnya kita dari rumah, dari kampung-kampung halaman kita menuju tempat-tempat perantauan, dalam rangka yang pertama adalah menegakkan kalimat Allah. Rasul dulu juga begitu. Di antara tujuannya adalah menegakkan kalimah Allah. Hijrah secara arti yaitu man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang pergi menjauh sejauh-jauhnya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara umum kita dari rumah ke masjid adalah hijrah. Kita dari kampung halaman ke sini adalah hijrah. Kita dari rumah berangkat bekerja adalah hijrah. Kita berangkat dari rumah ke sekolah adalah hijrah. Untuk mengajarkan adalah hijrah dan lain sebagainya. Kita nyari nafkah juga hijrah secara umumnya. Karena ilama nahallahu anhu, orang yang pergi menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid ke masjid juga hijrah. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Jamaah rahimakumullah. Nah, momentum hijrah ini ada juga yang memiliki tujuan lain. Di antaranya satu, setelah li'ilai kalimatillah adalah menyelamatkan, untuk keselamatan, baik untuk keselamatan dirinya, keselamatan agamanya, keselamatan orang-orang di sekitarnya. Maka hadis yang tadi saya sampaikan, riwayat Imam Bukhari disampaikan, salasun munjiyat wa salasun muhlikat. Ada 3 hal yang Rasulullah nasihatkan kepada kita, menjadi pedoman untuk keselamatan kita, keselamatan agama kita, keselamatan kita bermasyarakat. Yang pertama adalah salasun munjiyat, fa amal munjiyat,
untuk keselamatan yang pertama itu fataqwallah fi sirri wal alaniyah. Kunci utama untuk menggapai keselamatan ini adalah taqwallah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Baik dalam keadaan sunyi maupun ramai. Baik dalam keadaan sendiri maupun berjamaah. Orang kalau di depan orang baik itu hal yang umum, sering kita tampilkan, nggak usah kita minta. Orang menjadi pribadi yang baik di hadapan orang itu umum. Karena banyak juga mungkin di antara kita yang juga pengen dilihat baiknya saja di depan orang-orang, tapi nggak mau kelihatan buruknya. Malu kita kalau kelihatan buruknya, karena semua punya keburukan, meskipun juga semua punya kebaikan, tapi yang kita tampilkan adalah kebaikannya saja. Menjadi orang baik fil alaniyah di tempat-tempat ramai, tempat berjamaah itu umum. Dan kita malu bila melakukan kemaksiatan, kesalahan, kebodohan, itu kita malu. Tetapi dalam keadaan sendiri kok kita menjadi pribadi yang bertakwa, taat kepada Allah, ini yang luar biasa. Karena sejatinya takwa itu bukan saat kita sedang ramai saja. Dalam keadaan sendiri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada Allah dan juga ada utusan Allah yang selalu memantau kita. Kalau ini sudah kita lakukan, ini akan mengurangi kejahatan-kejahatan. Karena sekarang tuh banyak orang mau melakukan kejahatan, wah ada CCTV, takut ya, nggak jadi, batal. Ada sebagian yang CCTV dihilangkan, harusnya sebagai barang bukti dihilangkan dengan alasan disambar petir lah, kena geledek lah, dan lain sebagainya. Jadi takutnya sama kamera, sama CCTV, bukan kamera yang sesungguhnya adalah Allah yang maha mengintai, Allah yang maha mengawasi. Kalau dia tahu begitu, nggak ada bedanya ketika kita di hayalak umum maupun kita sedang sendiri, tetap takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci keselamatan yang pertama. Jadi menjadi orang baik nggak perlu kelihatan orang, nggak perlu orang-orang menyorot kita, nggak perlu akhirnya kita menampilkan yang terbaik saja, tapi bahkan dalam keadaan sendiri kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan takwa ini menjadi bekal bukan hanya dunia tapi dunia akhirat. Yang berikutnya wal qaulu bil haq fir ridha was sukhti, yaitu berkata benar dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Orang lagi ridho ngomongnya baik itu umum. Orang lagi senang, lagi ridho, hatinya lagi plong, ucapannya yang keluar baik-baik saja, hikmah saja, sama seperti saya kali ini. Itu hal yang umum. Bisa nggak kalau kita itu berkata baik dalam kondisi kita sedang emosi? Biasanya mohon maaf, sering tidak terkendali, sering kelepas dari ucapan-ucapan yang kotor, bahasa-bahasa binatang keluar semuanya. Ya Allah, terkadang ini bukan hanya orang yang awam, orang yang kategori orang yang berilmu pun banyak yang seperti ini. Ketika marah tidak lagi dirinya, hilang jati dirinya, karena dengan marah yang kita lampiaskan itu justru akan merugikan kita. Nyawa bisa melayang, harta benda bisa hilang, orang-orang terdekat bisa pergi. Makanya wajar ketika marah itu kompensasinya bagi orang yang menahannya adalah surga. Hadis yang biasa kita hafal waktu kita kecil, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu adalah surga. Dulu pun begitu di zaman jahiliyah. Kalau tidak salah ketika hendak perjanjian Hudaybiyah, dia bagikan dalam Quran surah Al-Fat ayat 26. Idza ja'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah.
Ketika orang kafir memiliki hati yang panas seperti panasnya hati para orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka begitu dendamnya dengan Nabi, mereka begitu congkaknya, sombongnya dengan orang-orang yang alim, orang-orang soleh, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah balas, wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Rasul beserta pengikutnya orang-orang mukmin diberikan ketenangan jiwa dalam menghadapi orang-orang yang amarahnya meluap-luap. Ada penyakit namanya hamiyah, pikiran, hati panas. Jadi yang dilakukan tuh pengennya tuh dilampiaskan saja. Kita mungkin sering begitu, Pak. Paling susah, terlebih ada kesempatan untuk membalas dendam, untuk berbuat jahat, ada kesempatan kita sedang marah. Justru itu letak surganya di situ. Makanya kan pernah kita ingat salah satu sahabat, kalau biasa sahabat Abu Bakar, ketika sudah mulai berdiri ketika marah, itu malaikat pergi, yang tadinya ada malaikat di belakangnya. Jadi kita dalam kondisi marah, makanya sering diilustrasikan di film-film itu ada malaikat dan ada iblis di situ. Nah, karena memang dengan kita menghadapi hal seperti ini memang sangat susah. Maka disitulah letak bagaimana kedewasaan kita, letak bagaimana kematangan kita. Kemudian Allah turunkan fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Setelah Allah turunkan ketenangan hati, pikiran adem, hatinya tidak panas, sejuk, dewasa, matang dalam berpikir, dalam bertindak. Fa'alzamahum kalimatat taqwa. Allah tetapkan dalam mereka itu kalimah-kalimah takwa. Sudah mulai dimunculkan wajah-wajah orang yang bertakwa. Loh, itu kelebihannya, kompensasi dari orang yang menahan amarah. Itu nanti hatinya adem, pikirannya adem, diturunkan oleh Allah kalimat takwa, ciri-ciri ketakwaan dalam dirinya, wajahnya kelihatan bertakwa, ibadahnya dan lain sebagainya. Maka dimanapun dia berada menjadi pribadi wa alzamahum kalimat taqwa. Kenapa? Wa kanu ahaqqa bi ahwa'alaha. Karena memang orang tersebut berhak untuk memiliki ketakwaan. Nah, yang berikutnya setelah wal qaulu bil haq firridho wasyukhti. Nah, dalam keadaan ridho kita ngomong yang baik-baik itu wajar, tapi dalam keadaan marah ini yang berat. Yang berikutnya wal qasdu fil ghina wal faqri. Berperilaku sederhana, bergaya biasa-biasa saja, baik dalam keadaan kaya ataupun susah. Ini nggak nyebut miskin memang karena Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Karena Allah menciptakannya huwallazi wa annahu huwa adhaka wa abka. Ada diciptakan senang, tertawa dan juga menangis. Tapi Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan dalam diri kita. Allah tidak pernah menciptakan kefakiran. Huwallazi aghna wa aqna. Allah itu menciptakan kaya dan juga nerima, gitu. Jadi nggak ada kemiskinan dalam apa namanya aturan hidup yang sesungguhnya itu waladhi aghna wa aqna. Kemiskinan, kefakiran kita sendirilah yang menciptakan. Karena itu kasih pilihan. Allah menciptakan kaya untuk kita dan juga lawannya bukan miskin. Bahasa manusia ada kaya ada miskin. Tapi bahasa Allah adalah kaya dan nerima. Halus nggak tuh? Allah bilang begitu. Jadi nggak ada alasan nanti kalau kita hidupnya susah. Itu karena macam-macam. Bisa jadi hidupnya susah itu karena kita. Ya memang karena gajinya kecil bisa jadi. Karena mungkin macam-macamnya. Tapi yang pasti bukan ciptaan Allah. Kita nanti bisa merubahnya. Insya Allah semuanya dalam keadaan kalau tidak kaya, nerima. Karena jelas nasihat Rasul kepada salah satu dulu sahabatnya, dulu ya, tapi kemudian tidak menjadi sahabat, menjadi mantan, sahabat Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Beliau sampaikan qalilun tuaddi syukra khairun min katsirin la tutiku. Nikmat yang sedikit yang kalian terima
dan kemudian kalian mampu mensyukurinya, itu akan jauh lebih baik daripada nikmat yang banyak kita keteteran. Kita menjadi pribadi yang susah, mohon maaf, yang katakanlah kurang materi. Kita seringkali menjadi orang yang ahli ibadah. Kadang-kadang kita tuh rajin ibadahnya dalam kondisi kita kesusahan. Kenapa? Banyak mengadu di masjid. Nanti kalau giliran mau entaskan jadi kemiskinan, kemudian dia berpaling. Udah mulai jarang kelihatan lagi nih. Udah mulai jarang bergaul lagi, udah mulai jarang berkomunikasi lagi, udah jarang masuk masjid lagi, dan lain sebagainya. Makanya banyak. Kemudian masjidnya diisi oleh orang-orang yang secara ekonomi kategorinya menengah ke bawah. Tapi banyak, alhamdulillah sekarang. Bukan sekarang memang, alhamdulillah banyak orang-orang kemudian berlaku adil, wal qasdu fil ghina wal faqri. Orang yang berperilaku sederhana baik dalam keadaan kaya ataupun fakir, baik dalam keadaan sedih maupun senang. Dalam keadaan kaya kita bersyukur hal yang lumrah. Dalam keadaan yang susah, nah kita menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, ini yang luar biasa. Atau bisa dibalik lagi. Makanya nggak pertentangan nanti kalau kita banyak duit, Pak, mohon maaf. Wong nikmat itu bukan ukurannya itu kok. Wal qasdu fil ghina wal fakri, mau jadi kaya, mau jadi fakir, biasa saja. Karena prinsipnya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Prinsip hidupnya adalah baik yang datang maupun yang pergi itu sudah menjadi urusan Allah. Jadi yang datang meskipun banyak nggak membuat kita euforia berlebihan. Yang pergi nggak membuat kita larut dalam kesedihan. Dapat nikmat banyak, alhamdulillah. Banyak yang keluar yang banyaknya, atau sebaliknya dapat musibah, sudah biasa. Kenapa? Wal qasdu fil ghina wal fakri. Ini kuncinya untuk meraih keselamatan. Yang Rasul sampaikan, 3 salasun munjiyat, 3 yang akan menyelamatkan manusia. Tadi yang pertama adalah takwa dalam keadaan sendiri, fisirri wal alaniyah, maupun dalam keadaan ramai. Dan berkata baik, berkata benar dalam keadaan ridho maupun marah. Nah, berkaitan dengan marah tadi, sahabat Ja'far pernah menyampaikan al-ghadab miftahu kulli syarr. Marah adalah kunci dari setiap keburukan. Jadi kalau pengen kita jatuh seketika, marahlah, luapkan. Mohon maaf, jangan sekelas kita, sekelas jenderal saja marah, nggak bisa nahan, habis dalam waktu hitungan detik, habis. Bukan satu orang, melibatkan banyak orang. Nanti kalau kita marah pun begitu, seketika kita akan jatuh, baik marwahnya maupun harta bendanya. Efeknya begitu, dahsyatnya begitu. Kenapa? Al-ghadab miftahu kulli syarr. Puncak rantai urutan pertama untuk menjatuhkan manusia, membinasakan manusia, yang pertama adalah amarah. Makanya disampaikan oleh Ba'dul Ansar, ra'sul hamqi al-hiddah wa qaiduhu al-ghadab. Puncak daripada kehancuran yang pertama adalah kerasnya hati, panasnya hati. Wa qaiduhu, yang dituntun atau digandeng followersnya adalah al-ghadab, marah. Puncak kebinasaan adalah panasnya hati dan pikiran yang dituntun oleh marah. Jadi memang kalau mau hancur seketika itu sudah mulai memanas hati dan pikirannya, amarahnya diluapkan semaunya.
maka silahkan tinggal menunggu hasilnya, yaitu kehancuran. Wa ammal muhlikat, adapun 3 yang membinasakan, yaitu yang pertama adalah fasyuhun muto. Syuhun itu bahasa daripada al-bakhil, bahasa lain daripada pelit. Fasyuhun muto, maka pelit tapi kelewatan. Kalau bahasa kita mungkin koretnya, atau apa sih bahasa-bahasa lain yang bahasa-bahasa daerah seringkali begitu. Fasyuhun muto, orang yang pelitnya pelit kelewatan. Mungkin nggak ada nih dia taubah nih sampai hari ini 13 tahun dia taubah, alhamdulillah nggak ada orang yang korek-korek banget, standar lah. Yang dermawan alhamdulillah banyak, tapi yang korek banget kalau bisa jangan ada. Kalau ada diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki menjauhlah. Kenapa? Ini akan mengajarkan kehancuran. Fasyuhun muto, orang yang pelitnya kelewatan sampai ke urat-urat, wah repot urusan, nggak ada obat. Ada nama saya disebutin kayaknya, ketemu di luar nanti. Nah ini fasyuhun muto, pelitnya udah keterlaluan. Mudah-mudahan nggak ada sekali lagi. Nah yang berikutnya, kenapa? Karena yang namanya orang bakhil itu qaribun minasyar wa qaribun minan nar. Orang yang pelitnya kelewatan, bakhilnya keterlaluan, meditnya, koretnya dan lain sebagainya. Kalau bahasa daerah itu ada istilahnya, ada apa ya, buntut gasir atau buntut kasiran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena udah benar-benar, atau alah bahasanya apa, tapi itu karena sudah kelewatannya, maka ini dekat dengan syar, dekat dengan keburukan, dekat dengan neraka. Bakhil, medit yang kelewatan. Wahawan muttaba, yang berikutnya adalah hawa nafsu yang diturutkan. Apa saja pengennya diturutin. Kita kan begitu, terlebih urusan anak sama istri, keluarga lah. Pengennya apa saja diturutin. Terkadang itu jadi kurang bagus. Terkadang anak pengen mendapatkan sesuatu, kita manjakan, apa aja dimanjain, kurang bagus. Terkadang kita tidak mengajarkan cara bagaimana mendapatkannya. Terkadang kita tidak mengajarkan betapa susah payahnya untuk meraihnya. Terkadang kita ikutin yang penting seneng, atau sebaliknya, yang penting bos ABS, asal bos seneng, asal anak seneng, asal bojo seneng. Nah wis, mumet kalau ngurusin itu. Ya saya nggak mau cerita lagi, nggak kuat. Baik, nah ini kenapa? Wahawan muttaba. Padahal Allah sudah janjikan, famma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut dengan Allah dan mampu menahan hawa nafsunya, terlebih dalam keadaan sendiri tadi, fa innal jannata hiyal ma'wa. Lihat bagaimana balasan orang-orang yang seperti ini. Dulu Nabiullah Yusuf alaihissalam yakin kalau Nabi Yusuf itu namanya perannya diganti sama Amin Ma'ruf, lain cerita. Nabi Yusuf nggak ada kamera CCTV, Pak. Jadi nggak ada pasal-pasal yang diduga pelecehan lah atau dan lain sebagainya, nggak ada. Aman istilahnya, bahasanya secara hukum manusia aman, kesempatan terbuka lebar. Kalau peran itu digantikan oleh kita, naudzubillah, jangan sampai kejadian. Kenapa? Yakin nggak akan kuat. Dalam sepanjang sejarah saja salah satu nabi itu Nabi Yusuf yang mendapatkan godaan seberat itu. Ya tentunya standar godaan beratnya dalam arti dalam hal itu. Ada salah satu sahabat Nabi, saya lupa namanya, tapi ada kisahnya. Itu pernah mendapatkan godaan yang hampir serupa dengan Nabi Yusuf, dan dia kuat.
diangkat derajatnya oleh Allah. Ada salah satu nabi zaman dahulu, zaman Bani Israel, namanya Nabi Juraij. Pernah ketika di musolanya, di aulanya sedang beribadah, ini anak soleh. Tapi seketika ketika sholat sunnah, ibunya manggil, nah Juraij, sekali dua kali nggak ada jawaban. Nah nggak ketahan, emosi ibunya. Ingat ya nak, ibu manggilnya ada urusan, ada penting sama kau. Kamu nggak jawab panggilan ibu doakan. Nih hati-hati makanya sebagai orang tua. Ibu doakan, kau tidak akan mati sampai engkau bertemu dengan wanita jalang, tuh bahasanya gitu. Bahasa kasarnya, kau tidak akan mati sebelum kamu digoda sama jablay, bahasanya gitu. Benar. Ya Allah, tiba-tiba ada perempuan yang datang ke musolanya untuk menggoda si Juraij ini. Setelah menggoda nggak ditanggapin, kemudian dia pergi ke satu tempat yang ketemu dengan penggembala kambing. Mohon maaf, mereka zina di situ, kemudian hamil, kemudian melahirkan 9 bulan kemudian. Ini masih mulai melancarkan lagi aksinya, bahwa si perempuan bilang, ini anak Juraij yang kalian selama ini bilang ini anak soleh, anak soleh, anak soleh. Ini loh, dia berzina sama saya dan ini anaknya. Masya Allah Pak, yang namanya warga kita terkadang dengar begitu langsung emosi, heboh ya kemana-mana, kan sekarang cepat banget viralnya. Padahal kita belum tentu, kita kadang nggak mau mengklarifikasi, nggak mau mengkonfirmasi dengan orang yang bersangkutan, main hakim sendiri. Pernah dengar ada kakek-kakek yang di mobil kalau nggak salah nyenggol ya, kemudian dihakimi sama warga sampai meninggal dunia. Pernah kejadian beberapa bulan lalu. Orang kalau udah kesulit emosi, baru dengar kayak gitu, teriakan kayak gitu, kita nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan aja. Kita senangannya latah orangnya, nggak tahu urusannya latah. Nah ini warga apa? Langsung musolanya si Juraij diambrukin. Bilang begini, tampangnya doang yang alim, sok-sokan alim, gaya-gayanya kayak ustadz, pakai kopiah lah, pakai gamis lah, sok-sokan alim, padahal apa? Zina nih, sampai punya anak di luar nikah, haram, jadah. Orang begitu senangnya mengadili seseorang tanpa tahu urus-urusannya. Kita yang udah kebawa begitu, apalagi provokatornya, naudzubillah, jangan sampai. Kemudian Juraij ini bilang, ya Allah, sumpah demi Allah bukan saya yang melakukan, tapi saya akan minta sama Allah untuk menjadi saksi bayi ini, untuk bersaksi. Luar biasa Pak. Ini kemudian bayi ini menjadi bayi setelah Nabi Isa yang bisa berbicara di waktu kecil. Salah satunya adalah Nabi Juraij ini minta sama Allah bayi ini agar menjadi saksi. Kemudian bayi ini bicara, subhanallah. Ini kisah Israiliyah ya, tapi banyak dipublikasikan karena berkaitan dengan Nabi yang masuk dalam kategori 124.000 ya. Nah kemudian si bayi ini bicara bahwa dia bukan anaknya si Juraij, tapi saya anaknya si penggembala kambing. Warga menyadari hal itu, menyesal telah melakukan hakim sendiri, rame-rame menggeruduk musolanya. Akhirnya apa? Bilang untuk menembus kesalahannya, warga siap membangun kembali musolanya. Tapi bagi Juraij, enggak, ini kesalahan saya. Kesalahan saya ketika saya sholat sunnah dipanggil sama ibu saya enggak jawab. Ini doa ibu saya yang hari ini terkabulkan meskipun saya tidak di posisi yang salah saat ini. Tapi hati-hati sebagai orang tua, ucapan kita mungkin hari ini tidak terbukti, terlebih dengan anak. Kisah yang sering kali kita dengar dengan yang paling populer, Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, yang ibunya ketika marah bilang, oh anak ini calon imam Istiqlal, imam besar Istiqlal. Benar kejadian. Jadi apa? Ketika marah. Tadi kalau lagi ridho ngomong baik-baik, hal yang wajar nak. Tapi kalau lagi marah, ya Allah, paling berat susah. Makanya apa? Ganjarannya, pahalanya adalah surga. Ayo kita amalkan rame-rame. Sebisa mungkin menahan amarah itu.
Jangan sampai terluapkan sehingga nanti akan merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena menjadi muhlikat, penghancur diri kita, penghancur keluarga kita, dan hawa nafsu atau keinginan syahwat kita yang jangan semuanya diturutin. Itu juga pahalanya, ganjarannya surga. Yang terakhir, nih biar cepat selesai. Nanti biar nggak usah ada tanya jawab, langsung sarapan sudah disiapkan, ada tumpeng dari hamba Allah, nanti bisa kita nikmatin sebagai syukuran kita pagi hari ini. Berikut dengan menyempurnakan muharraman. Yang terakhir, wa ijabul mar'i binafsihi. Hal-hal yang menghancurkan, tiga hal yang menghancurkan, urutan ketiganya adalah ijabul mar'i binafsihi. Orang yang bangga dan membanggakan dirinya sendiri. Nih, saya nih. Kalau bukan saya, gitu bahasanya. Untung ada saya. Bahasa-bahasa begini yang kemudian omong nggak suka, Nabi nggak suka. Kenapa? Bahasanya apa? Ijabul mar'i binafsi, membanggakan dirinya. Untung aja saya. Terkadang sudah menggunakan bahasa alhamdulillah, tapi kecongkakannya, kesombongannya, bangga dirinya masih ada. Itu kalau nggak ada saya. Itu kalau nggak saya ini, nggak saya. Nah, hati-hati. Bangga, sombong itu adalah pakaiannya Allah. Jangan sekali-kali kita mencerobotnya, kita mengambilnya paksa. Ijabul mar'i binafsi, orang yang membanggakan dirinya sendiri, ini yang menjadi pintu kehancuran nomor 3 yang Rasul sampaikan. Fasalasun muhlikat, 3 yang menghancurkan. Yang terakhir sebagai notulennya, tadi sudah saya jabarkan ya, kurang lebihnya begitu. Terakhir untuk menutup saja, Imam Hasan pernah menyampaikan, min alamatil muslim, termasuk daripada ciri-ciri tanda-tanda orang yang muslim yang sesungguhnya, yang pertama adalah kuwatun fiddin, kuat di dalam agamanya. Kemudian nanti ada dari rangkuman benua qasdun fi ghina, dan orang yang berperilaku sederhana ketika dia memiliki segalanya. Dan juga wasyabrun fi siddah, dan sabar dalam keadaan yang sangat memberatkan. La yaghlibuhul ghadab, dia tidak dikuasai oleh amarahnya. Wala tajmahu bihil hamiyah, dan dia juga tidak dikuasai oleh panasnya hati dan pikiran. Dia mampu mendinginkan suasana dirinya, suasana sekitarnya, menjadi penyejuk sekitarnya. Dan yang berikutnya, wala taghlibuhu syahwatuh, dan dia tidak dikuasai oleh syahwat hawa nafsunya, tapi dia mampu menaklukkannya. Ini ciri-ciri muslim yang sesungguhnya setelah kuat dalam agamanya. Kuncinya ternyata satu, perdalam agama kita, maka nanti semuanya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebaikan. Nanti kita akan lemah dalam hal keburukan. Artinya apa? Kita tidak mampu menjalankan keburukan. Yang kita kuat adalah urusan agama. Kuatkan urusan agama, amal agama, dan yang lain-lainnya berkaitan dengan agama, insya Allah akan menjadi benteng hisnun, menjadi benteng buat kita, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan kelak di akhirat. Sebelum kita tutup dengan doa kifarah majlis, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi masuk waktu isyraq. Udah masuk belum? Hah? Apanya? Nggak usah, nanti kelamaan, nasinya keburu dingin. Waktu isya jam berapa? 6.13. 6.13? Udah saya closing tadi. Baik, kita doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah yang menggenggam segala urusan dunia dan akhirat. Kita minta sama Allah agar supaya dikabulkan. Yang kabulkan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah memaksa. Kita hanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya ma'budu Muhammad salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya ilahna lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal adil siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa min qadarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bil hawaij wa tanalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim mastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basital lagi basitur rizqi liman yasha. Ubsud alaina ya Allah, ala jama'atina ya Allah, ala ahlina ya Allah rizqan halalan katsiran wasi'an tayyiban mubarakan bi ghairi mikhnatin makhluqin bi adadi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina ya Allah umurana wa hassil maqasidana wa qdi jami' hawaijana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tunjina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa baliguna bi asal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir lana ya Allah wa li walidayna warhamna rahamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. هذا دعانا يا الله كما أمرتنا واستجب دعانا كما وعدتنا لا تخلف الميعاد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبق لهم الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Khairil maghdubi alaihim walidayna. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama wabil khusus untuk si pembicara dan mudah-mudahan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah minas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.